Ulang kembali penolakan umat Islam terhadap salah satu petinggi Wahabi Salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini beredar kabar mengejutkan umat Islam Indonesia. Salah satu petinggi Wahabi Indonesia ditolak kedatangannya oleh umat Islam yang berada di Kalimantan Selatan. Menurut info yang beredar, salah satu petinggi Wahabi ini ditolak kedatangannya oleh umat Islam lantaran sang dai Wahabi kerap kali melecehkan umat Islam dengan sebutan ahli bid'ah, ahli syirik, ahli kufur. Bahkan sang dai kedepatan sering menjelek-jelekan orang tua Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan orang tua Nabi masuk ke dalam neraka jahanam. Tidak hanya itu, sang dai Wahabi Salafi ini kerap kali melontarkan pernyataan yang menyinggung perasaan hati umat Islam Indonesia, seperti mengatakan tahlilan adalah bid'ah, Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah hakiki, serta ziarah kubur termasuk perbuatan syirik yang perlu ditinggalkan oleh umat Islam Indonesia. Puncak kemarahan masyarakat Islam Kalimantan Selatan kepada sang dai Wahabi adalah ketika sang dai Wahabi melecehkan panutan umat Islam Kalimantan Selatan, yaitu Tuan Guru Sekumpul yang menurutnya sebagai tokoh penyebar ahli bid'ah di bumi Kalimantan. Maka tak heran ketika umat Islam Kalimantan Selatan menolak kedatangan sang dai Wahabi, karena sang dai Wahabi telah melecehkan hati umat Islam, khususnya umat Islam Kalimantan Selatan. Sebagaimana dilansir dari dutaislam.com, pernah hina orang tua Nabi Muhammad SAW serta menghina guru sekumpul. Kedatangan pentolan Wahabi Salafi Firanda Andirja Al-Wahabi ditolak oleh Asosiasi Umat Islam Kalimantan Selatan. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh dutaislam.com, kedatangan salah satu pentolan Wahabi Salafi Indonesia, Firanda Andirja Al-Wahabi, di Masjid Utsman bin Affan, Kabupaten Barito Kuala, mendapat penolakan dari sejumlah umat Islam Indonesia, khususnya umat Islam Kalimantan Selatan. Melalui Gerakan Umat Islam Kalimantan Selatan, umat Islam menilai Firanda Andirja pernah menghina orang tua Nabi Muhammad SAW, karena Firanda Andirja Al-Wahabi mengatakan orang tua Nabi masuk kepada neraka jahanam. Tidak hanya itu, Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Selatan menolak tegas kedatangan sang dai Wahabi dengan alasan bahwa sang dai menghina orang tua Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa orang tua Rasulullah SAW berada di dalam neraka jahanam. Tulis keterangan pers GP Ansor Kalimantan Selatan yang ditanda tangani oleh Ketua PWGP Ansor Kalsel Teddy Suryana dan Sekretaris Ervan Maulana. Selain itu, Firanda juga dinilai telah menghina ulama panutan warga Kalimantan Selatan, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Zaini Goni atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Sebagaimana diketahui, Tuan Guru Kiai Haji Zaini Goni atau Abah Guru Sekumpul adalah salah satu ulama kebanggaan warga Muslim Kalimantan Selatan yang perannya terhadap perkembangan agama Islam tidak bisa dianggap sebelah mata. Syiar Kiai Haji Zaini Goni atau Abah Guru Sekumpul dalam menjalankan agama Islam serta mengajak umat Islam menuju jalan Allah adalah peran yang sangat nyata di bumi Banjar Kalimantan Selatan. Maka atas jasa-jasanya, Tuan Guru Kiai Haji Zaini Goni atau Abah Guru Sekumpul oleh masyarakat Kalimantan Selatan
dianggap sebagai guru abadi junjungan warga Muslim Banjar, Kalimantan Selatan. Oleh karenanya, masyarakat Islam Kalimantan Selatan, khususnya warga Muslim Banjar, sangat mencintai terhadap Kiai Haji Zainul Ghani atau Abah Guru Sekumpul, sehingga setiap tahunnya diadakan haul untuk memperingati jasa-jasa serta mengenang perjuangan sang guru abadi Kalimantan Selatan ini. Namun, kejadiannya berbeda saat salah satu pentolan Wahabi yang terkenal, Ustadz Firanda Andirja Al-Wahabi, menghina ulama besar serta panutan Kalimantan Selatan ini dengan menganggap sebagai tokoh yang memperdayakan ahli bid'ah di bumi Kalimantan. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu perwakilan dari GP Ansor Kalimantan Selatan, Ustadz Firanda Andirja Al-Wahabi telah menghina ulama besar dan panutan warga Kalimantan Selatan, yaitu almarhum Tuan Guru Kiai Haji Zainul Ghani atau yang masyhur dengan sebutan Abah Guru Sekumpul di beberapa video YouTube yang diunggah oleh akun Firanda Andirja tandasnya. Ia menambahkan, maka tak heran jika umat Islam Kalimantan melalui Asosiasi Umat Islam Banjarmasin serta melalui Gerakan Pemuda GP Ansor menolak keras kedatangan sang dai Wahabi Salafi ini. Senada dengan rilis yang dikeluarkan oleh dutaislam.com, republika.co.id membenarkan bahwasanya terjadi penolakan terhadap salah satu petinggi Wahabi, yaitu Ustadz Firanda Andirja di Kalimantan Selatan. Sebagaimana dirilis dari republika.co.id, polisi membenarkan adanya penolakan ceramah yang akan dilangsungkan oleh Ustadz Firanda Andirja Al-Wahabi di Kalimantan Selatan di Masjid Utsman bin Affan. Ustadz Firanda Andirja dijadwalkan mengisi ceramah di Masjid Utsman bin Affan, Kalimantan Selatan. Namun sebelum acara terlaksana, muncul berbagai penolakan dari Asosiasi Umat Islam Kalimantan Selatan, termasuk dari Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Selatan. Sebagaimana diketahui bahwa Gerakan Wahabi Salafi adalah termasuk gerakan yang baru yang bertujuan ingin menjadikan masyarakat Muslim Indonesia berpahamkan Wahabi Salafi dengan jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan umat Islam kepada ajaran yang murni adalah semboyan kelompok Wahabi Salafi. Tidak hanya itu, gerakan aliran ini sangat masif di dunia maya. Melalui berbagai macam media, umat Islam dirasuki secara perlahan tapi pasti agar tertarik untuk bergabung menjadi bagian Wahabi Salafi. Maka tak heran jika banyak umat Islam yang masih awam sangat tertarik untuk bergabung menjadi bagian Wahabi Salafi. Namun, di saat mereka menjadi bagian Wahabi Salafi, perlahan tapi pasti mereka disusupi oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, seperti menyesatkan amalia umat Islam Indonesia yang sudah lama mengakar, kemudian menganggap perbuatan-perbuatan yang diajarkan oleh ulama salaf adalah perbuatan yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga gerakan ini perlahan tapi pasti akan merongrong terhadap akidah umat Islam Indonesia. Oleh karenanya, umat Islam Kalimantan Selatan paham bahwa aliran ini sangat-sangat membahayakan terhadap akidah umat Islam, khususnya umat Islam Banjar. Gerakan penolakan yang dilakukan oleh umat Islam Kalimantan Selatan patut kita apresiasi sebagai bentuk menyelamatkan akidah umat Islam dari paham-paham yang telah menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Hadis seperti ajaran Wahabi Salafi. Semoga umat Islam di penjuru Indonesia bisa meniru apa yang telah diterapkan oleh umat Islam Kalimantan Selatan, sehingga
bangsa dan negara Indonesia bisa terselamatkan dari paham-paham yang bisa merusak terhadap keutuhan agama dan bangsa negara. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada umat Islam Indonesia.